masalah laptop ya. Ini Ana mohon maaf sebenarnya karena telat banyak nih ya, hampir setengah jam sendiri telatnya. Mohon maaf. Baik, langsung aja ya biar nggak memakan waktu banyak. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas beberapa persoalan yang berkaitan tentang makharijul huruf. Alhamdulillah. Dan untuk kali ini kita akan mengulas kembali beberapa permasalahan lagi. Kita merojah kembali. Kemarin kita sudah apa nih? Taib. Kemarin kecil banget suaranya. Tidak ada suaranya, Ustadz. Nggak ada suaranya ya? Tidak ada Tes. Ada suaranya? suaranya, Adit. Ustadz. Kecil suaranya. Kecil Ustadz, suara Ustadz. Begini ya. Sekarang masih kecil ya? Mana tadi yang nasar? Tes. Masih kecil suaranya ya? Nggak tahu nih kenapa kecil banget suaranya. Astagfirullah. Masih Ustadz. Turunnya speaker. Kayak kemarin lagi nih berarti. Coba sih.
Coba anak keluar dulu bentar, mana tahu ini. Aduh, begini sih. Sekarang gimana? Masih nggak jelas suaranya? Jelas Ustadz. Udah semampunya aja kita. Waduh, hostnya ini lagi. Coba ini anak jadikan host nih, gimana? Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pertemuan kemarin kita sudah membahas beberapa permasalahan tentang makharijul huruf, yaitu berkaitan tentang pengertiannya secara bahasa maupun secara istilah. Dan kemarin juga kita sudah membahas tentang cara mengetahui keluarnya huruf. Ada 2 cara dan juga beberapa pengertian lainnya, yaitu macam-macam makharijul huruf secara umum dan secara khusus. Kemarin kita sudah membahas tentang makharijul huruf secara umum, yaitu ada 5 bagian ya: jauf, halq, lisan, syafatain, dan khayshum. Secara khususnya sangat banyak, ada 17 titik di dalam pengucapan makharijul huruf itu sendiri, sesuai dengan perkataan Imam Ibnu Jazari yang beliau mengatakan makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar, bahwasanya makharijul huruf itu ada 17 tempat yang mana pendapat ini sudah mukhtabar di kalangan ahlu qura. Itu. Dan kemarin kita sudah membahas tentang jauf. Jauf yaitu rongga mulut ya, rongga mulut dari tenggorokan sampai penghabisan. Nah, itu namanya jauf. Dan kemarin juga kita sudah membahas tentang kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi ketika pengucapan huruf jauf itu sendiri. Langsung saja ya, kita kemarin sudah membahas tentang sampai mana kemarin? Sampai sini kemarin. Sampai qaf dan huruf kaf. Ya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang wasatul lisan. Teman-teman sekalian yang semoga
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya makhraj huruf yang ada 17 itu salah satunya adalah wasatul lisan. Apa tuh wasatul lisan? Sesuai dengan bahasanya wasat, artinya adalah pertengahan. Wasat artinya adalah pertengahan. Sesuai dengan bahasanya, maka letak dari titik dari makhrajnya adalah di tengah-tengah lidah, di tengah-tengah lidah. Yang mana di tengah-tengah lidah ini kita bisa mengetahui ada kalanya dia itu memiliki sifat jahar dan juga memiliki sifat hamas. Insyaallah pada bab sifatul huruf akan kita bahas pada bab yang akan datang. Baik. Pada pembahasan huruf shin, ja dan ya itu ada satu huruf yang memiliki sifat yang berbeda, yaitu sifat sya. Fahasyahu sahsun syakat. Enggak salah ya. Jadi huruf shin fahasahu syakhsun sakat itu adalah huruf-huruf hamas sendiri, huruf-huruf sifat hamas yang mengalir nafas. Jadi perbedaannya adalah shin itu mengalir nafas, sedangkan ya dan jim itu tidak mengalir nafas. Nah, letaknya adalah lidah bagian tengah. Lidah bagian tengah itu posisinya pada langit-langit bagian atas. Entah itu ia menempel ataupun ia berdekatan dengan lidah langit-langit bagian atas, sebagaimana gambar yang ada di samping. Contohnya gambar jim itu dia nempel. Karena apa? Untuk menutupi rongga, untuk menutupi untuk menutupi jalannya angin agar tidak keluar. Karena memang jim itu sendiri itu memiliki sifat jahar, dan sifat jahar ini tidak mengalir nafas. Tidak apa-apa ana sampaikan sedikit-sedikit tentang sifatul huruf agar nanti ketika pembahasan sifatul huruf tidak buta sama sekali gitu. Jadi ada bayangannya. Ini qadarullah masyafa'al nih, kenapa suaranya kok enggak jelas? Qadarullah. Baik. Begini aja ya. Sudah jelas, tapi suaranya kecil. Gini aja gini. Anak ada cara. Oh, nah. Enggak apa-apa, gini aja. Insyaallah. Recording in progress.
Kalau untuk sekarang sudah jelas suaranya? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Ya, pakai HP juga soalnya. Paksa. Baik. Kemarin sudah kita bahas masalah beberapa makharijul huruf dan sekarang kita memasuki salah satu sifat yaitu wasat tulisan. Sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan katanya, wasat tulisan itu berasal dari kata wasat, wasatun. Artinya adalah tengah. Dan artinya bahwasanya titik dari makhrajnya adalah di tengah lisan, di tengah lidah. Entah itu ia menempel di langit-langitnya ataupun tidak, ataupun hanya berdekatan saja sesuai dengan gambar yang ada di samping ini. Seperti ja. Ja ini dia menempel. Mengapa? Agar menahan arus angin tidak keluar dari mulut, karena memang huruf jim itu sendiri itu memiliki sifat jahar, artinya tidak mengalirnya nafas begitu. Sedangkan shin dan ya itu dia hanya berdekatan saja makhrajnya, berdekatan tengah-tengah lidah itu berdekatan dengan langit-langit mulut seperti itu. Sesuai dengan ilustrasi yang ada di gambar sya dan ya. Sya sendiri mengapa ia terbuka, dia tidak menempel di langit-langit lidah, karena sya sendiri itu memiliki sifat tafashi. Selain itu dia juga memiliki sifat hamas, artinya dia harus mengalir nafasnya. Nah kalau ya sendiri nggak mungkin kan, kalau misalnya kita nempelkan di langit-langit jadinya agak susah mengucapkan, jadi jadinya nya gitu kan, nggak pas. Jadi makanya dibaca ya sendiri itu bukanlah memiliki sifat jahar, akan tetapi ia memiliki sifat hamas. Ia tidak memiliki sifat hamas tapi memiliki sifat jahar, tidak keluar angin seperti itu. Itu adalah makhraj yang ada pada wasat tulisan. Ada 3 titik, ada 3 makhraj. Yang pertama ada 3 huruf yang ada pada wasat tulisan. Yang pertama adalah jim, yang kedua adalah shin, dan yang ketiga adalah ingat. Kita hanya membahas teori saja. Untuk prakteknya bagaimana pengucapan yang benar itu nanti pembahasannya pada talaki, ada di talaki. Jadi misalnya kalau antum ingin membenarkan bacaan, bagaimana mengucapkan huruf sya yang benar, bagaimana mengucapkan huruf ja yang benar, maka ilmu fokusnya adalah di ilmu talaki ataupun ilmu tahsin. Nah, itu. Nah, kita memasuki hafatul lisan. Sesuai dengan katanya dari bahasanya, hafah sendiri, hafah pakai ha, hafah itu artinya adalah ini misalnya lidah nih, lidah. Sampingnya ini namanya apa nih? Nah, samping lidah, tepi ya, ini ada tulisan tepi lidah. Nah, tepi lidah itu menempel ataupun posisinya itu ada pada gigi geraham bagian atas. Jadi entah itu di kanan ataupun di kiri seperti itu. Nah, huruf dot itu sendiri yang berada pada hafatul lisan itu memiliki keistimewaan sifat yaitu istitolah yang tidak dimiliki oleh huruf yang lainnya. Nah, perlu ikhwan dan akhwat ketahui sekalian bahwasanya huruf dot itu memiliki sifat istitolah agar apa? Agar membedakan huruf dho, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Jazari di dalam matanya. Yaitu wadoda lupa, pokoknya istilah intinya adalah dot itu memiliki sifat istitolah
dan makhrajnya itu dot itu memiliki sifat istiqolah yang membedakan makhraj dha. Nah, perlu teman-teman ketahui dha dan dha itu antara sifatnya itu sama. Dha itu sama-sama memiliki sifat yang sama kecuali apa? Kecuali istiqolah. Seperti itu. Jadi misalnya kalau dha dibuang istiqolahnya, maka sifat dari rokhawahnya itu tidak tidak didapati sifat rokhawahnya. Makanya itu sifat istiqolah harus ada pada sifat dot. Tidak apa-apa kita bahas sifatnya sekalian agar nanti ketika kita bahas sifatul huruf itu tidak buta sama sekali begitu. Sesuai dengan ilustrasi di samping, lidah hafatul lisan, tepi lidah itu berada pada gigi geraham bagian atas. Gigi geraham. Jadi samping ya gigi geraham. Entah gigi geraham yang kanan ataupun gigi geraham yang kiri. Terserah mana yang paling mudah menurut antum sekalian. Nah, itu boleh dipilih. Mana ada bukunya. Nah, tadi tentang bot dan nova perbedaannya. Kita bahas sedikit. Wadha dabis titolati wa makhraji mayiz minal dha'i wa kullu hadaji. Nah, gitu. Jadi bot itu adalah memiliki sifat istiqolah agar membedakan antara makhraj bot dan dha dan juga huruf hijaiyah yang lainnya seperti itu. Dan dha ini adalah salah satu huruf yang sulit untuk diucapkan. Kebanyakan orang Indonesia tentunya ya, itu kebanyakan itu salah mengucapkan huruf bo. Kadangkala mereka mengucap huruf bo itu tidak dapat istiqolahnya pertama. Yang kedua, dia mengucapkan huruf bo itu tidak berada pada hafatul lisan. Kadang-kadang ya keseringan. Dulu anak pernah tuh belajar dengan seorang ustadz ya sebelum Anda belajar makharijul huruf ya. Nah, yang diajarkan itu adalah menempel samping lidah itu adalah pucuknya ujungnya lidah itu. Ujungnya lidah itu menempel ke samping. Nah, ini salah ya. Salah begitu. Setelah Anda belajar lagi, oh iya benar. Ternyata yang maksudnya adalah menempel hafatul lisan itu, tepi lidahnya itu menempel di gigi geraham. Itu adalah maksudnya memang benar-benar lidah yang di samping itu, lidah samping itu menempel pada gigi geraham bagian atas, gigi geraham bagian atas. Sesuai dengan yang ada di gambar. Itu ada titik-titik warna biru dan warna kuning. Nah, itu terserah mau menempel yang bagian kanan ataupun kiri. Atau mungkin dulu Anda belajar sama Ustadz ya, mungkin Anda yang salah paham atau bagaimana. Yang jelas kebanyakan yang di Indonesia itu sangat sulit untuk mengucapkan huruf dha yang benar, dan juga huruf dha juga kadang-kadang kesulitan orang Indonesia. Itu apa? Belajar. Nah, selanjutnya makhraj yang selanjutnya adalah adna hafatai lisan. Jadi ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi bagian atas yang berhadapan pada dua gigi geraham pertama, dua gigi taring, dua gigi seri samping, dan dua gigi seri. Jadi begini, hafatul lisan itu ada torfnya, ada ujungnya, ada juga pangkalnya. Pangkalnya itu sesuai teman-teman perhatikan, kita kembali ke sini. Nah, di sini yang titik ini adalah pangkalnya, sedangkan ujung adalah bagian sini. Bagian sini adalah ujungnya.
dari ujung lidah, ujung pangkal, ujung dua tepi lidah sampai ke depan itu menempel pada bagian gusi yang berhadapan dengan apa nih, gigi. Yang pertama berhadapan dengan dua gigi geraham. Dua gigi geraham pertama. Dua gigi geraham pertama berarti setelah gigi seri, setelah gigi taring itu ada gigi geraham. Nah, berhadapan dengan gigi tersebut. Nah, selanjutnya berhadapan dengan dua gigi taring dan juga berhadapan dengan dua gigi seri. Nah, jelas. Ini sudah menjadi gambaran yang jelas ya. Kalau la itu dia makrojnya titiknya adalah ujung dua tepi lidah yang warna kuning ini itu menempel di gusi-gusi yang berhadapan dengan gigi geraham bagian yang paling pertama, yang awal, taring, lalu gigi seri. Itu sudah jelas, itu huruf lam, al, seperti itu. Nah, berbeda dengan makhraj huruf dot. Kalau dot, walau do, itu semua dari pangkal sampai ujung itu menempel. Nah, nanti akan dibahas di dalam bab sifat istolah bagaimana mengucapkan huruf dot itu. Insya Allah akan kita bahas. Selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya adalah tadi kita sudah membahas tengah lidah. Setelah tengah lidah, apa yang samping itu namanya apa sih? Tepi lidah, pangkal tepi lidah sampai ke ujung tepi lidahnya, itu pangkal tepi lidah sampai ujung itu dot, sedangkan ujung tepi lidahnya sendiri itu adalah lam. Jadi urut ya. Jadi pembahasannya adalah agar enak untuk diingat bahwasanya makhraj itu letaknya pertama di halq tenggorokan, ada 3 titik, bawah, tengah, atas. Lalu lisan secara urutan itu ada aqsa lisan, pangkal lidah yang paling dalam ada 2 titik, qaf dan kaf. Lalu ada tengah, di tengah lagi, tengah lidah itu ada 3, yaitu ya, sya, dan jim. Lalu setelah tengah ada samping lidah. Agar enak untuk diingat, samping lidah itu ada dot. Mau di kanan ataupun di kiri terserah. Bo, yang penting tidak terlepas dari sifat istolahnya. Insya Allah akan kita bahas nanti sifat istolah. Lalu huruf lam. Nah, la. Nah, urut ya berarti. Pangkal lidah samping, lalu tepi lidah ujungnya, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke torfu lisan. Nah, tadi kita sudah bahas tentang aqsa lisan, wasatu lisan, dan sekarang kita membahas tentang torfu lisan, ujung lisan, ujung lidah. Urut berarti ya. Ujung bagian belakang, tengah, sampingnya, lalu ujungnya. Nah, ujungnya sendiri itu ada 2 titik yang harus diperhatikan. 1 titiknya itu khusus untuk huruf nun. Apa itu? Ujung lidah pada posisi gusi 2 gigi seri atas, makhrajnya di bawah sedikit setelah lam. Jadi gambarannya ikhwan wa akhwat sekalian, bahwasanya huruf nun itu ujung lidahnya itu menempel antara perbatasan gigi seri dan gusi. Jadi ke bawah sedikit posisinya dengan huruf lam. Lam itu agak ke atas, sedangkan nun itu adalah agak ke bawah sedikit. Nah, nun sendiri itu memiliki sifat pertama gunnah tentunya ya, dan juga dia memiliki sifat tawasud. Nggak usah terlalu banyak kita bahas tentang sifat. Nah, titik yang kedua, titik makhraj yang kedua,
di pembagian torf lisan sendiri itu ada sa, za, dan so. Nah, ujung lidah pada posisi dua gigi seri bawah, lalu suara keluar melalui celah di antara dua gigi seri di atas dan bawah. Nah, ini berarti teman-teman sekalian bahwa ujung lisan, ujung lidah itu menjulur ke bawah. Berarti menjulur ke gigi seri bagian bawah. Nah, bedanya dengan nun, itu ujung lidah ke atas. Yaitu berbatasan antara gusi dan gigi seri. Gigi seri, pangkal gigi seri dengan gusi. Itu perbatasannya. Non di situ. Nah, sedangkan yang posisi ujung lidah itu yang titik yang kedua yang diduduki oleh huruf sa, za, dan so sendiri itu berlawan dengan nun. Kenapa? Nun itu letaknya ia menjulur ke atas lidahnya, sedangkan sa, za, dan so itu ke bawah. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi mudah ya, mudah diingat. Insyaallah mudah diingat. Bahwasanya ujung lidah, makhraj yang ada di ujung lidah, makhraj yang ada di ujung lidah ataupun tarful lisan itu ada dua titik. Yang pertama adalah nun, yang lidahnya itu adalah menjulur ke atas, yaitu titiknya adalah antara gusi bagian atas yang yang ada gusi yang berhadapan dengan dua gigi seri dengan dua gigi seri pangkalnya. Perbatasannya seperti itu. Agar mudah lagi kita akan melihat gambarnya seperti apa. Baik. Ini seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi bisa dilihat ilustrasinya makhraj nun. Di sini nun, na, nun, ni, an, bisa diperhatikan baik-baik, adalah pangkal gigi seri. Berarti di mana? Gigi seri bagian dalamnya, lalu atasnya dengan gusinya menempel. Jadi perbatasan dulu ya. Nah, sedangkan so, sa, dan za itu sesuai dengan ilustrasi di bawah ini itu menjulur ke bawah. Agar apa? Agar angin itu lewat melalui celah-celah atas sesuai yang ada di ilustrasi di atas. Sehingga itu menghasilkan suara tambahan dari huruf so, sa, dan za. Itu. Makanya so, sa, dan za itu memiliki sifat kekhususan yaitu sofir. Ketahui sofir ada tambahan. Selain dia memiliki sifat rokhawah, dia juga memiliki sifat sofir karena ada tambahan. Misalnya sa, za. Nah, kebanyakan ya pengucapan huruf za sendiri itu orang itu keluar anginnya. Padahal perlu diketahui bahwasanya za itu sama sekali tidak keluar anginnya. Karena apa? Ia memiliki sifat huruf jahar. Artinya ia tidak keluar angin. Jadi kalau misalnya teman-teman ataupun ikhwan wa akhwat ingin mengetahui kapasitas kebenaran pengucapan huruf za, itu coba ketika huruf za kok masih ngalir anginnya, berarti ini salah. Perlu belajar lagi. Perlu latihan lagi. Tadarrub. Belajar lagi. Latihan terus sampai bisa. Dan sa, so. Nah, bedanya antara so, coba perhatikan ilustrasinya. Bedanya apa sih? Sa dan za itu lidah bagian belakang itu tetap normal ya, lurus. Sedangkan so itu agak menjulang ke atas. Kenapa? Karena so sendiri itu selain memiliki sifat sofir, lalu memiliki sifat apa lagi? Rokhawah, dia juga memiliki sifat isti'ala. Sehingga ia menjulang ke atas lidah bagian dalam ataupun lidah pangkal lidahnya. Sengaja ya anak mengucapkan istilah-istilah ini agar tidak asing di telinga ikhwan wa akhwat sekalian.
Selanjutnya, pembahasan yang berikutnya adalah dhahru tarfil lisan ataupun bisa disebut juga punggung ujung lidah. Teman-teman bisa lihat juga di buku diktatnya, yaitu metode Imam Syafi'i, karena ini juga Ana ambil dari metode Imam Syafi'i. Namun Ana urutkan lagi urutannya gitu. Kalau di buku metode Imam Syafi'i itu kan ada yang tidak urut. Ana sendiri mengurutkan agar mudah untuk diingat seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa tadi? Makhraj nun yang ada pada ujung lidah. Nah, sekarang adalah punggung lidah. Urutkan berarti kan. Tadi dari awal kita bahas tentang halqi yang ada 3 titik. Lalu tentang lisan yang ada 3 titik juga. 3 titiknya apa? Yaitu aqsal lisan, wasatu lisan, tengah lisan, lalu tarfil lisan. Wasatu lisan sendiri itu ada juga bagian hafatul lisan sendiri. Ya, agar mudah diingat. Nah, sekarang bagian ujung lidah ini ada kalanya makhrajnya itu di punggung lidahnya. Jadi lidah itu memiliki ujung. Nah, ujung ini kan ujung. Nah, punggungnya berarti agak ke dalam dikit, begitu. Agak ke dalam dikit. Ini namanya adalah punggungnya ujung lidah, punggung ujung lidah. Nah, awal punggung ujung lidah itu ditempatkan posisinya oleh huruf ro. Apa itu huruf ro? Awal punggung ujung lidah pada posisi gusi 2 gigi seri atas, gitu. Sedangkan po, ta, po, da, dan ta itu punggung ujung lidah pada posisi pangkal 2 gigi seri atas. Nah, dha, za, dan sa itu punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung 2 gigi seri atas. Agar mudah lagi kita memahaminya lagi, kita lihat lagi ilustrasi agar kita mudah untuk mendapatkan gambaran. Nah, ini seperti ini. Ya, akhwat. Ro. Nah, bahwasanya punggung lidah berarti dia lidah itu agak ke dalam dikit. Agak ke dalam dikit. Seperti ro. Sesuai dengan ilustrasi di atas. Bahwasanya ro itu dia menempel pada gusi. Ya kan? Pada gusi gigi seri atas gitu. Sesuai dengan ilustrasi di atas, dia menempel pada gusi gigi seri bagian atas. Jadi gigi seri itu kan ada 2 itu. Nah, punggung lidah itu menempel pada gusinya, maka menghasilkan huruf ro. Nah, di sini ada pembagian ro tafkhim dan ro tarkib. Nah, kenapa kok ro tafkhim itu gambarnya kok selalu seperti itu? Pokoknya yang tebal-tebal, kenapa kok lidah bagian belakangnya itu selalu ke atas ya? Karena memang begitu teorinya. Ketika kita mengucapkan huruf yang tebal, tentunya bagian belakang lidah itu harus menjulang ke atas agar menghasilkan suara yang tebal seperti itu. Ya, ro, ri ya bisa, ri, ro, ri, tidak tebal seperti itu. Nah, untuk sa dan za sudah jelas ya, bahwasanya punggung lidah itu menempel pada ujung gigi seri bagian atas. Ujungnya, berarti ini gigi seri nih, ujungnya, begitu. Jadi bukan digigit ya, bukan ta, bukan, tapi sa, za, begitu. Sa, za, hanya menempel. Sa, za, gitu. Begitu juga dengan dha, sa, za, dan dha, itu yang membedakan hanya ia tafkhim atau tarkib saja. Ia isti'ala atau istifal saja, seperti itu. Dan ta, da, mo itu juga sama. Ia makhrajnya hampir sama dengan ro. Kemudian tadi penghujung lidah pada posisi menempel di ujung 2 gigi seri atas. Berarti sama kan? Nah, sama, berarti makhrajnya sama. Yang membedakan adalah
Ro itu dia memiliki sifat lain, inhiraf, bengkok gitu, tidak lurus. Oleh sebab itu ro sendiri itu menghasilkan ikror. Apa sih afan? Sifatnya Anda lupa sendiri. Pokoknya ro hanya 2 getaran saja dalam sifat huruf. Nah, ro sifatnya itu kalau nggak salah, anak buka lagi kitabnya. Kalau nggak salah itu takrir, ya takrir. Irti'adu tarfil lisan inda nutqi bi harfi ra. Jadi takrir itu sendiri adalah getarnya ro itu tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Jadi jangan sampai kita mengucapkan ro itu sama sekali nggak getar gitu. Tapi kita juga jangan sampai kita berlebihan mengucapkan huruf ro. Jadi jangan ro gitu, salah. Jangan. Mentang-mentang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia biasanya gampang itu huruf ro, apalagi orang-orang Jawa gitu. Gampang itu huruf ro. Yang susah itu biasanya orang mana? Kita juga nggak tahu huruf ro. Mengucapkan huruf yang susah itu. Yang jelas huruf ro itu sendiri juga salah satu huruf yang agak susah diucapkan bagi terutama orang Indonesia ya. Kadang-kadang mereka itu mengucapkan huruf ro itu getarannya tidak sampai 2 atau bahkan tidak ada getarannya atau bahkan lebih melebihi. Nah, ini juga tidak salah. Tapi secara makna lahannya juga nggak sampai lancar ya, karena memang tidak berpengaruh pada makna. Nah, ini selanjutnya ta, za, dan dha sendiri itu makhrajnya sama, makhrajnya titiknya adalah sama, itu punggung lidah. Kalau di sini apa tadi pengertiannya? Punggung ujung lidah pada posisi pala bibir atas. Nah, sesuai dengan ilustrasi yang ada, yaitu gambarannya. Dan selanjutnya syafatan, 2 bibir. Alhamdulillah kita sudah mencapai puncaknya makhraj huruf. Kita urutkan kembali. Makhraj pertama, makhraj huruf ada 17 kan. Yang pertama, titik pertama itu ada al-halq ataupun tenggorokan. Itu ada 3 titik. 3 titik. Yang pertama adalah aqsa al-halqi yang ditempati oleh 2 huruf hamzah dan ha. Yang kedua, wasatul halqi yang ditempati oleh 2 huruf juga, yaitu apa? Ain dan ha. Ain dan ha. Dan setelahnya masih di al-halq, yaitu aqsal lisan, aqsal halqi, terus wasatul halqi, lalu selanjutnya adnal halqi, yaitu paling atasnya halq, yaitu huruf kha dan gha. Kha dan gha. Gitu. Ini urut. Lalu kita masuk ke lisannya. Ini agar kita ingat terus. Ke lisannya. Lisan secara umum ya, itu ada 3 bagian, 3 titik. Yang pertama adalah bagian dalam ataupun aqsal lisan. Tengahnya itu wasatul lisan, dan depannya itu tarful lisan. Nah, wasatul lisan, aqsal lisan sendiri itu ada 2, itu qaf dan kaf. Nah, wasatul lisan itu ada 3, yaitu ya, jim, dan sya. Nah, tinggal sisa apa? Tarful lisan kan. Tarful lisan itu kita ikutkan juga dengan hafatul lisan. Kalau hafatul lisan itu mencakup antara tarf, wasat,
dan juga aqsa. Karena memang hafah sendiri itu tidak, ini lidah misalnya, itu dari aqsa, dari pangkal lidahnya sampai torf itu menempel pada gigi geraham bagian atas. Nah, bagaimana pengucapannya nanti akan disampaikan di sifatnya. Karena memang ketika kita membahas huruf dot sendiri, itu kalau misalnya tidak disertai sifat huruf akan apa ya? Tidak sempurna pengucapannya. Insyaallah nanti kita akan bahas. Nah, selanjutnya setelah dihafal tulisan, ada lagi hafah yang depan. Ini dengan hafah yang belakang. Hafah yang depan. Yaitu pinggir lidah yang bagian depan. Apa itu? Lam. Gampang ya gitu ya. Lam. Nah, setelah itu kita masuk ke torf lisannya. Torf lisan itu ada terbagi menjadi dua, ya kan? Yang pertama memang torf lisan beneran ya, ujung lidah. Yang kedua adalah punggungnya, doharnya, punggung ujung lisan. Nah, torf lisan sendiri yang tadi yang ujungnya itu ada dua bagian lagi nih. Bagian atas yaitu ditempati oleh huruf nun, dan juga bagian bawah ditempati oleh huruf shafir. Enaknya shafir aja deh. Shafir. Shafir itu ada 3 tempat, yaitu shad, za, dan lagi sya. Sya. So, za, dan sa. So, za, dan sa. Gampangnya seperti itu. Nah, dhaharnya tadi sudah kita bahas, ada 3 titik juga. Yang pertama ro, itu punggung ujung lidah itu menempel pada gusi pangkal gigi serinya, itu ro. Sedangkan po, ta, za, dan zo itu apa? Itu punggung lidah juga, namun apa? Menempel pada ujung gigi seri bagian atas. Ujungnya beda ya. Kalau pangkal itu kan berarti dalamnya, sedangkan ujungnya berarti ujung di sini. Ini gigi seri ujungnya itu. Jadi enggak digigit ya. Ini kesalahan orang Indonesia, kadang-kadang digigit itu. Jadi kadang-kadang sampai keluar anginnya. Gitu. Tapi emang di sini sendiri juga enggak keluar angin. Enggak termasuk hamas. Jadi kadang-kadang orang kebanyakan orang Indonesia itu kesalahannya adalah pada huruf za, zo, dan fa. Itu. Nah, sekarang udah urut ya, berarti syafatan. Jadi kita sudah membahas tentang lisan, sekarang kita tentang syafatan. Kita bibir. Kita sudah masuk ke dalam bibir. Jadi kita urut nih. Tenggorokan, lidah, lalu bibir. Bibir sendiri itu ada 2 titik. Yang pertama adalah batnu syafatai sufla ma'a atrafi sanaya al-ulya. Yaitu bibir bawah bagian dalam menempel pada 2 gigi seri atas, yaitu huruf fa. Nah, bagian yang kedua yaitu syafatani ma'an, bertemunya kedua bibir. Nah, ada kalanya bibir itu tidak saling bertemu. Nah, bagian yang kedua itu saling bertemu. Ada yang terbuka dan ada yang tidak terbuka. Yang terbuka apa? Huruf wa. Karena huruf wa di situ adalah memonyongkan, bukan merapatkan. Tapi tetap bertemu kan, tetap bertemu bibir kan. Maksudnya kan letaknya di bibir seperti itu. Ba, ma, wa. Ya, pastinya nggak usah diterangkan lagi karena ini udah jelas gitu. Udah jelas. Dan sekarang ilustrasi makhraj syafatan. Syafatan ya, seperti ini ya ilustrasinya ya teman-teman, ikhwan wa akhwat. Kalau ilustrasinya ma terus ba itu seperti itu. Bahasa ilustrasi juga sudah tergambarkan ya, pasti insyaallah mudah. Yang kesalahan yang terjadi itu huruf ba itu bibirnya dikedalamkan,
ba gitu. Salah ya. Jangan ba gitu. Tapi ba. Karena dia memiliki sifat syiddah, maka dia harus apa? Ba. Nggak boleh apa ya? Nggak boleh setengah-setengah gitu kan. Ba gitu. Tapi ba dan benar tuh. Kalau ma itu dia sifatnya dia tawasud. Selain tawasud, dia juga sifatnya kalau nggak salah itu inhiraf, kalau nggak salah. Kalau kita bahas nanti. Ini adalah syafatan. Nah, ini terakhir adalah makhraj yang terakhir yaitu al-khayshum, pangkal hidung. Jadi kita sudah membahas tadi panjang lebar, berurutan dari tenggorokan, ada 3 tempat, lalu lidah, ada berapa tadi? Aqsa, wasat, dan torf. Dan tidak lupa pula ada bagian tertentu khususnya yaitu hafah tulisan, dan juga dhahar lisan gitu. Sedangkan sekarang kita masuk ke al-khayshum, hidung. Ada 2 tempat di sini, nun dan mim. Kenapa kok nun dan mim itu khayshum? Karena ketika kita tutup hidung kita, maka kita tidak akan bisa mengucapkan huruf nun dan mim. Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Nah karena itu nun dan mim itu pasti keluarnya dari hidung begitu. Nah kesalahan yang terjadi adalah pengucapan khayshum itu sendiri kebanyakan ya itu dibaca juga pada huruf yang lainnya gitu. Kadangkala ya sering kita dengar tuh para qori, ya maksudnya qori itu pembaca Quran biasa gitu. Baca Quran biasa gitu. Kita dengar mereka membaca tuh lewat hidung gitu. Nah, berarti kan ini salah gitu. Harusnya makhraj khayshum itu khusus untuk nun dan mim. Agar kita bisa menguji apakah bacaan kita itu lewat khayshum atau tidak. Ketika kita mengucapkan huruf yang lain selain nun dan mim, kita tutup hidung kita. Kalau sampai suaranya berubah ataupun jadi dalam suaranya, maka jelas ini perlu latihan lagi agar kita bisa mengucapkan makhraj huruf yang sempurna seperti itu. Nah, sudah habis ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan berkaitan dengan makhraj huruf sendiri. Tafadhol ikhwan wa akhwat jika ada pertanyaan. Kalau tidak kita cukupkan, kalau nggak ada. Afwan Ustadz, mau bertanya. Nah, Terkadang kalau saya pribadi itu masih susah membedakan penyebutan huruf po berkasrah, kasrah atau ta berkasrah. oh, ta dan to gitu ya. Nah, Iya. baik. Tapi Bagaimana kita berbalik kasrah. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya, kadang kita itu susah gitu membedakan antara to yang kasrah dengan huruf pengucapan huruf ta yang kasrah begitu. Bagaimana kita bisa membedakan? Nah, itu pentingnya sifat huruf begitu. To itu sendiri itu memiliki sifat selain isti'ala, dia tebal, to, ta, beda kan? Dia juga memiliki sifat idbaq, yaitu terkumpulnya suara pada langit-langit mulut sehingga suaranya itu jadi berbeda gitu dari yang lainnya. Contohnya sama-sama isti'ala ini. Contohnya ti, tebal kan? Ti. Tapi ketika di kasrah dia tetap ti. Tapi kalau di kasrah karena ada sifat idbaq, jadi gini ya. Ti. Beda dengan ta, ti begitu. Kalau ti dia selain istifal, dia juga infitah, berlawanan dengan itbaq begitu. Nah kalau to berbeda jauh ya, ini seperti to dan ta itu makhrajnya sama tapi sifatnya itu sangat jauh berbeda begitu. Makanya pengucapannya juga berbeda. Misalnya ta, ti, tu. Kalau to
to, ti, pi, tu. Nah, begitu. Pangkal lidah yang di dalam itu naik ke atas sehingga suara ta dan mo itu bisa berbeda. Tentunya semua ini butuh tadarrub, butuh latihan seperti itu. Butuh latihan terus. Ya. Bisa belajar dengan yang ahli tahsin, belajar terus atau latihan ngucapin sehari. Misalnya kalau anak dulu di pondok ya, misalnya kesulitan mengucapkan huruf bo, walau bo, kadang-kadang tuh anak ulang mau ke kamar mandi bo mau kemana-mana bo di itu terus sampai lidah itu lemas gitu, lidah itu ringan untuk mengucapkan huruf tersebut. Karena memang kita itu orang Indonesia ya, meskipun orang Indonesia itu terkenal bisa menyesuaikan semua bahasa gitu ya. Kalau orang Arab misalnya, kadang-kadang susah untuk mengucapkan vokal-vokal Indonesia. Tapi orang Indonesia sendiri itu mudah itu mengucapkan vokal apa aja. Vokal Jepang juga bisa gitu. Kalau sampai yang udah fasih. Ada juga itu yang masih medok gitu. Orang-orang Jawa gitu Jepang baru pertama kan perkenalan diri Watashiwa gitu. Jadi kan medok gitu. Ada juga Arab kalau memang sudah fasih dia akan mudah untuk mengucapkan. Mungkin itu jawabannya. Ada pertanyaan lain lagi? Bagaimana Syukran, masih? Ustaz. Nah, Afwan. Ada pertanyaan lain lagi? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Nah, latihan soal ya. Mau minta latihan soal. Nah, kalau nanti Ana buatkan soal melalui Google Chrome, insya Allah. Kalau sempat soalnya anak jujur nih, tahu sendiri kan, mungkin dari teman-teman tuh ada yang lagi kuliah ya, banyak makalah tugas gitu. Ya, semoga Allah mudahkan. Ya, kalau nggak ada, kita tutupkan. Insya Allah nanti Ana kasih PPT. Setelah ini Ana langsung kirim PPT-nya. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Afwan.